Bab 2551. Harvey tertawa penuh minat. Saya salah satu pemimpin cabang Longman. Mereka tidak menghubungi saya secara langsung. Namun mereka datang untuk keluarga Anda. L2 menarik. Apakah mereka mencoba memberi tahu Anda pihak mana yang harus berdiri? Leslie menghela nafas. Perintah pertama Istana Naga. Longman. Penjaga naga. Sel naga. Dan pilar lainnya tidak menganggap enteng masalah ini. Dilihat dari aspek ini, penegakan hukum Longman harus melakukan ini sehingga kita akan benar-benar keluar dari situasi ini. Bagi mereka, surat ini adalah kehendak seluruh Longman. Kehendak Longman, katamu. Harvey dengan dingin tertawa kecil sebelum menelepon Samuel Bauer. Nada sibuk bisa terdengar dari sisi lain. Tidak ada sinyal. Setelah melihat apa yang dilakukan Harvey, Leslie kemudian berkata pelan. Mereka menyuruhku mengirim pesan bahwa kamu tidak boleh mencoba membuat penguasa Longman mendukungmu dan bahwa dia telah mundur ke Floodwell. Tidak heran. Harvey meletakkan telepon. Mereka mencoba membunuhku di sini. Jadi, apalagi yang mereka katakan? Mereka ingin bertemu denganmu secara formal. Tetapi dilihat dari sikap mereka, mereka pasti datang untukmu karena insiden Carrie Kennedy. Penegakan hukum Longman mewakili kehendak kelompok Elder, Sir York. Meskipun Anda adalah pemimpin cabang Longman, Anda tidak boleh terlalu keras kepala tentang hal ini. Karena mereka ingin bertemu denganmu. Kenapa kamu tidak menurut dan melihat sendiri apa yang mereka lakukan? Di satu sisi, Anda dapat menjelaskan di mana mereka berdiri. Di sisi lain, kita juga dapat memutuskan di mana kita berdiri. Kami akan berdamai jika kami bisa. Jika tidak, kami juga bisa melawan mereka. Jika kita mengetahui sikap mereka, tidak akan ada kekhawatiran jika seseorang memutuskan untuk memulai perkelahian. Sebagai pembawa pesan, Leslie dengan tenang menganalisis situasi untuk Harvey. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu sebelum melihat Rolex di pergelangan tangannya. Menarik. Jika itu masalahnya, kamu harus menelepon mereka. Beritahu mereka bahwa aku akan menemui mereka. Saya ingin melihat apa yang dilakukan penegakan hukum Longman. Apakah itu masih belum cukup setelah mereka tidak dihargai olehku 2 kali? Pukul 8 malam. Di sebuah gedung perkantoran di lingkar luar Hong Kong. Tempat ini adalah milik keluarga Clarke. Sewa tahunan tempat ini sudah menakutkan. Selain itu, ada taman gantung di atas gedung. Taman itu selalu hijau. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Ini adalah tempat di mana keluarga Clarke mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka. Karena pertemuan sementara, Leslie Clarke ditugaskan di sini saat ini. Dalam hal ini, Leslie akan memiliki kepercayaan diri untuk menangani semuanya dengan lancar jika ada yang mencoba sesuatu atau menyebabkan keributan besar di tempat. Setelah Harvey York mencapai gedung kantor dengan van berlabel 00001, dia dengan tenang melihat sekelilingnya. Meski sudah malam, tempat itu masih ramai dikunjungi orang. Banyak pekerja kerah putih terlihat berjalan di sekitar jalan. Harvey menyipitkan mata sebentar. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Benar-benar tempat yang bagus untuk mendapatkan banyak uang. Anda terlalu baik, Sir York. Ini hanya gedung perkantoran sederhana. Keluarga Clarke hanya mengandalkan ini untuk bertahan hidup. Gaun hitam Leslie telah memikat banyak pria hanya dengan gerakan sederhana darinya. Wajah mereka merah padam. Tampak seolah-olah mereka ingin menerkamnya tepat pada saat itu. Bab 2552. Sayang sekali orang-orang di sampingnya segera menghancurkan pikiran orang-orang itu. Leslie dengan hormat membukakan pintu untuk Harvey dan kemudian berbicara dengan ramah. Silakan masuk. Saya sudah meminta Carrie Kennedy dan yang lainnya di sini. Saat ini pukul 8 malam. Ini akan baik-baik saja jika kita berlari sedikit terlambat. Lagi pula tidak ada terburu-buru.
Jika kamu tertarik, kita bahkan bisa berbelanja di sekitar toko bebas bea di lantai bawah. Leslie dengan santai melingkarkan dirinya di lengan Harvey seperti seorang gadis kecil sebelum menuju ke dalam gedung kantor. Orang-orang dari keluarga Clarke semuanya benar-benar terkejut. Kapan Milady menjadi selembut dan penuh hormat ini? Tidak usah. Lagi pula aku tidak suka belanja. Jawab Harvey acuh tak acuh. Sambil menuju gedung kantor, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kari juga ada di sini. Dia tidak takut muncul di depanku. Kenapa dia takut? Leslie dengan dingin mencibir. Sementara kamu sedang beristirahat. Dia telah melakukan banyak hal menggunakan nama Longman. Saya mendengar bahwa dia bahkan memiliki audiensi dengan Vince York sebelum membawa wakil kepala penegakan hukum Longman ke dalam ini. Adapun hal-hal lain yang dia siapkan, saya khawatir kita hanya harus menunggu dan melihat. Dia bertemu Vince, lalu membawa wakil kepala ke Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Sepertinya Tuan Muda York benar-benar ingin aku mati di sini. Jika dia menemukan kesempatan, dia pasti akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membuat saya terpojok. Leslie mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Harvey. Sir York, kita akan berada dalam masalah besar jika Vince terlibat dalam masalah ini. Dia orang yang teliti. Dia tidak akan melibatkan diri jika dia tidak yakin 100% bahwa dia akan berhasil. Kamu harus berhati-hati. Kita sudah sampai. Tidak ada gunanya berhati-hati sekarang. Jawab Harvey dengan tenang. Ceritakan tentang wakil kepala ini sebagai gantinya. Namanya Hyder Bauer. Dia adalah sosok yang terkenal di generasi kedua keluarga Bauer. Meskipun dia mendekati usia 70-an, dia memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dia berteman baik dengan beberapa orang tua dari York of Hong Kong. Di satu sisi, dia datang ke sini untuk bersatu kembali dengan teman-teman lamanya. Di sisi lain, dia mewakili penegak hukum Longman untuk mencarimu. Harvey York terkejut. Dia dari keluarga Bauer. Leslie Clarke mengangguk. Itulah mengapa kita sedikit terikat. Tidak hanya dia dari keluarga Bauer, tetapi dia juga berada di generasi yang sama dengan Tuan Longman sendiri. Bahkan tuan itu perlu memanggil pria ini kakaknya. Dia berkata. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Menarik. Jadi, wakil kepala penegak hukum Longman adalah kakak dari Tuan Longman. Ini menjadi sedikit rumit, tapi Kari Kennedy jelas mencoba menggunakan kakak laki-laki itu sebagai alatnya. Dia tahu bahwa aku tidak akan mengawasi penegakan hukum orang lama. Jika dia benar-benar ingin berdamai, dia harus menyerah saja. Tapi karena dia membuat Hyder Bauer datang ke Hong Kong, itu berarti dia menggunakan identitasnya untuk menjatuhkanku. Sayang sekali Kari terlalu tidak berpengalaman. Jika orang seperti Hyder dapat menekan saya pasti sudah mati berkali-kali. Harvey tampak acuh tak acuh. Wanita dari keluarga Kennedy ini sedikit terlalu picik, katanya dengan tenang. Seluruh keluarga Kennedy juga tidak terlalu hebat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leslie menghela nafas. Secara teori, ya, tapi harus tetap berhati-hati. Bab 2553. Kamu bisa meremehkan Kari. Tapi Hyder mencari nafkah di Hong Kong sejak dia masih muda. Dia punya banyak koneksi di sini. Beberapa orang kaya yang lahir di keluarga Bauer bahkan sangat menghormatinya. Ada juga cabang Longman di Hong Kong dan Las Vegas. Mereka diam-diam. Tapi itu hanya karena hubungan antara Hong Kong dan Las Vegas. Jika Hyder memutuskan untuk membatalkan tindakan itu dan menggunakan kekuatannya di kedua sisi untuk melawan Anda, itu akan sangat mengganggu. Leslie terus berbicara. Tapi jangan khawatir. Apapun yang terjadi, keluarga Clarke akan mendukungmu. Harvey terkekeh sambil memiringkan kepalanya. Yakinlah, Leslie. Tengkorakku tebal. Setelah mendengar kata-kata Harvey,
Leslie tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan genit. Ketenangan dan kepercayaan diri Harvey masih membuatnya sangat lamban. Wanita Eropa sering lugas dalam hal perasaan mereka. Karena Leslie adalah setengah Eropa, dia secara alami akan memiliki temperamen yang sama. Tapi dia tahu bahwa Harvey sudah menikah setelah melihat dokumennya. Wanita yang lugas dan berani. Leslie, mau tidak mau bersimpati dengan bertemu orang yang tepat di waktu yang salah. Bahkan seseorang seperti Vince York tidak akan mampu bersaing dengan pria seperti ini. Sayang sekali takdir selalu punya rencana Iein. Leslie tidak punya kesempatan untuk bersamanya. Tuan York, Nona Clarke, Mas Clarke, Mer Bauer, dan yang lainnya sudah cukup lama berada di sini. Mereka juga membawa Elmer Evans. Ketika Harvey dan Leslie masuk ke dalam gedung kantor, seorang sekretaris dari keluarga Clarke dengan cepat berjalan mendekat sebelum dengan hormat melaporkan situasinya. Mereka semua ada di taman gantung. Tuan Bauer benar-benar marah setelah melihat kalian berdua tidak ada di sana. Dia sudah menghancurkan 2 sofa kayu Phoebe Sutra emas karena marah. Hal Iein. Tuan Evans juga kesal. Dia mengatakan bahwa kalian berdua tidak menghormati orang yang lebih tua dan memandang rendah pensiunan gubernur seperti dia. Elmer juga ada di sini. Leslie terkejut. Pria itu adalah komandan pertama di Hong Kong 20 tahun yang lalu, bisiknya. Dia sebelumnya bekerja untuk keluarga kerajaan The Empire of the Sun That Never Sets. Dia memiliki beberapa keterampilan dan bakat dalam pekerjaannya. Kurang lebih. Setelah dia pensiun, dia tinggal di Hong Kong. Koneksi dan pengaruhnya sangat menakutkan di sini. Setelah mendengar kata-kata itu, Harvey York dengan tenang bertanya. Dia bekerja untuk The Empire of the Sun That Never Sets. Putri tertua dari keluarga kerajaan mereka bahkan tidak penting bagiku. Jelas. Aku tidak peduli tentang bawahan seperti dia yang mengambil keuntungan dari senioritasnya. Harvey terus berjalan setelah dia selesai berbicara. Segera, keduanya tiba di taman gantung melalui lift khusus. Tempat itu hampir 6.500 kaki persegi. Ditumbuhi tanaman yang rimbun. Sebuah ruang tamu seluas sekitar 2.000 kaki persegi terletak di tengah taman. Kaligrafi dan lukisan terkenal digantung di dinding. Sementara furnitur kayu Phoebe Sutra emas berukir tradisional ditata di seluruh ruangan. Seluruh tempat memiliki tampilan yang indah dan cerdik. Itu benar-benar pemandangan yang langka. Tetapi pada saat ini, tempat itu sangat berantakan. Sofa dan meja kopi yang tak ternilai harganya hancur berkeping-keping. Pecahan cangkir juga terlihat berserakan. 2 pria tua sedang duduk di tengah ruangan. Salah satunya memiliki wajah persegi dengan rambut putih saat mengenakan setelan jas. Dia tidak tampak marah. Tetapi tekanan yang tak terkatakan masih bisa dirasakan darinya. Pria itu jelas Haider Bauer sendiri. Orang lain adalah pria berwajah barat dengan mata cekung, mengenakan tuxedo. Dia tampak cukup mabuk. Tetapi auranya masih cukup baik. Pria ini adalah pensiunan gubernur, Elmer Evans, yang pernah bekerja untuk The Empire of the Sun That Never Sets. Selusin orang berdiri tepat di belakang mereka. Dengan Kari Kennedy memimpin kelompok itu. Bab 2554. Mereka berasal dari penegakan hukum Longmen. Semua dari mereka bertindak semua tinggi dan perkasa. Seolah-olah tidak ada yang pantas mendapatkan perhatian mereka. Kari sangat arogan. Dengan dukungan Haider, dia tampak seolah-olah dia adalah raja dunia. Sialan. Kenapa Harvey dan Leslie belum datang? Setelah melihat seseorang masuk lagi, Elmer marah. Mengira itu akan menjadi bawahan Iein dari keluarga Clarke. Apakah mereka tidak tahu siapa kita? Kami menunggu lebih dari 10 menit sekarang. Mereka pikir siapa mereka? Elmer menunjukkan ekspresi menghina seolah-olah dia adalah orang pertama di Hong Kong.
Bukankah orang-orang dari keluarga Clarke punya aturan? Serunya dengan dingin. Dan anak itu, apa dia tidak tahu batasannya? Dia tahu aku akan datang. Tapi dia masih datang terlambat. Dia pikir dia siapa? Suruh mereka ke sini sekarang. Haider dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan, seru Haider dengan dingin. Saya salah satu kelompok orang tertua di Longmen. Aku berasal dari keluarga Bauer. Apa mereka tahu apa yang diwakili keluargaku? Aku akan memberi mereka 5 menit lagi. Jika mereka tidak muncul setelah itu, mereka akan berakhir seperti meja ini di sini. Haider kemudian mengayunkan tangan kirinya di atas meja kopi di sampingnya, membantingnya ke tanah berkeping-keping. Jelas. Orang-orang itu adalah orang yang menyebabkan semua kerusakan di sini. Harvey berjalan di depan mereka sambil menyipitkan mata ke Haider. Itu 15 juta rupiah per kursi dan 300 juta rupiah per meja kopi. Ingatlah untuk menghitung barang-barang itu sehingga kamu bisa membayarnya nanti. Kamu bangkrut. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara seperti itu kepada kepala penegak hukum Longmen seperti itu? Harvey. Kari sangat marah setelah melihat kedatangan Harvey. Dia dengan sinis memelototi Harvey. Meskipun Haider hanya wakil kepala penegakan hukum Longmen, Kari tahu bagaimana menyenangkan orang-orang senior seperti dia. Menghapus gelar wakil sudah cukup untuk mendapatkan rahmat baik Haider. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Pria dan wanita muda lainnya memelototi Harvey dengan niat membunuh. Seolah-olah mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Anda tidak boleh tidak sopan terhadap Sir York, pemimpin cabang Longmen. Kari Kennedy, kata Elmer Evans. Dia membeku sedikit setelah melihat Harvey York dan Leslie Clarke sebelum mengenali wajah mereka. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dia secara alami membaca dokumen Harvey sejak dia ada di sana untuk mendukung Haider Bauer. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa tuan yang sebenarnya telah tiba. Elmer menunjukkan senyum hangat sambil menatap Harvey. Pria ini adalah pemimpin cabang York yang legendaris. Dikatakan juga bahwa dia adalah Pangeran Southlight atau semacamnya. Dia cukup berkarakter. Pria seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kamu tantang oleh orang-orang biasa dari penegakan hukum Longmen. Sepertinya Elmer menegur Kari. Tetapi dia juga tidak berusaha menyalahkannya. Elmer berbicara dengan nada suram pada saat ini. Dia menunjukkan identitas Harvey. Tapi dia tidak punya niat untuk menghormatinya sama sekali. Tentu saja. Baginya, gelar Pangeran Southlight atau pemimpin cabang Longmen Mordu bukanlah hal yang membuat terkesan. Di tempat seperti Hong Kong, bahkan karakter yang kuat pun harus berlutut di depan penduduk setempat. Setelah mendengar bahwa orang di depan adalah targetnya, tatapan Haider juga jatuh ke Harvey. Dia mendengar tuduhan Kari yang penuh air mata, melihat gambar, dan juga telah membaca dokumen. Tapi tetap saja, dia merasa Harvey agak terlalu biasa setelah melihatnya secara langsung baik pakaian dan auranya terlalu polos. Dibandingkan dengan Vince York, itu seperti siang dan malam. Haider tidak percaya bahwa ini adalah orang yang sendirian membunuh seluruh keluarga Takei di depan Kari. Bab 2555. Tanpa berpikir dua kali, Haider kemudian berbicara dengan tenang, cepat dan minta maaf kepada pemimpin cabang York, Kari. Jika dia memutuskan untuk mengakhiri hidupmu sebelum negosiasi, orang tua sepertiku tidak akan bisa membuatmu tetap aman di sini. Kamu benar. Bagaimanapun, pemimpin cabang York selalu menjadi pria yang tak kenal takut. Bukan tidak mungkin dia membunuh di depanmu. Elmer memelototi Harvey dengan senyum tipis. Itu sebabnya saya, Kari, harus meminta maaf kepada Anda, pemimpin cabang York. Saya minta maaf. Tolong jangan bunuh saya di depan semua orang ini. Aku takut mati.
Kata-katanya dipenuhi dengan nada sarkastik. Jelas, tidak ada sedikit pun ketulusan. Setelah mendengar kata-kata Kari, murid-murid penegak hukum Longman lainnya mulai memelototi Harvey. Dia pamer meskipun dia terlihat seperti ini. Betapa tak tahu malunya dia. Jika kamu ingin meminta maaf, maka kamu lebih baik berlutut. Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Kau tahu caraku bekerja. Tapi aku tidak akan berdebat dengan anak bodoh demi kebaikanmu sendiri. Lain kali, berlututlah sebelum meminta maaf. Harvey kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Haider dan Elmer. Adapun orang kasar yang hanya mengatakan omong kosong. Kamu juga harus berlutut jika tidak ingin mati. Kamu mengerti, katanya dengan tenang. Harvey bersikap acuh tak acuh sambil mengungkapkan makna berbeda di balik kata-katanya. Berlutut dan minta maaf, katamu. Elmer tertawa karena marah. Siapa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Harvey. Haider menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang kamu katakan? Nak, katakan sekali lagi jika kamu berani. Seru Haider dengan tegas. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Elder Bauer. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Elmer segera menghentikan Haider setelah melihatnya dalam keadaan marah. Fokus pada gambaran yang lebih besar. Ketika kita selesai dengan bisnis, kita bisa segera menanganinya. Secara alami. Di mata Elmer Evans. Dengan penampilannya dan dukungan Haider Bauer. Dilihat dari kekuatan dan latar belakang Elmer di Hong Kong dan otoritas Haider, akan semudah meremukkan semut jika mereka ingin membunuh Harvey York. Tapi tidak peduli apa, itu penting bahwa mereka menyelesaikan bisnis terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Leslie Clarke tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Itu benar. Kalian berdua meminta kami untuk mengundangnya ke sini. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini dengan saling bertarung, kan? Bagaimana kalau kita bicara bisnis dulu? Kemarahan Haider tampaknya sedikit mereda setelah beberapa saat. Kemudian, dia menyipitkan mata ke arah Harvey dan menunjuk ke arahnya pada saat itu. Kamu beruntung, nak. Sebaiknya kamu berterima kasih kepada Elder Evans dan keluarga Clarke karena telah menghentikanku. Jika tidak, aku akan menamparkan pemuda arogan sepertimu sampai mati. Ratusan anak muda sombong sepertimu telah mati di tangan Thunderclapku tahun ini. Haider kemudian menunjukkan tangan kanannya yang gelap dengan tatapan bangga. Baiklah, cukup pamer. Aku hanya akan berterima kasih kepada seluruh keluargamu karena telah bersikap lunak padaku. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bab 2556. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, aku akan pergi. Aku bahkan belum sempat makan. Aku akan membeli makanan ringan setelahnya. Anda, murid-murid penegak hukum Longman semuanya mendidih dalam kemarahan. Mereka pemah melihat orang arogan sebelumnya. Tapi bukan seseorang yang sombong ini. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Haider. Baik, kita bicara bisnis. Haider menahan amarahnya dan memberi isyarat dengan lambaian tangannya untuk menghentikan Kari dan yang lainnya sebelum dengan dingin memelototi Harvey. Saya mendengar bahwa Anda telah menggunakan nama Anda sebagai pemimpin cabang Longman Mordu untuk menimbulkan kehebohan besar dan mengambil keuntungan dari warga Hong Kong dan Las Vegas. Kamu bahkan mendapatkan tamu penting kami dari negara kepulauan. Keluarga Takei terbunuh. Bukan. Aku tidak peduli dendam macam apa yang kamu miliki terhadap mereka. Tetapi sudah ada surat yang meminta Longman untuk memberikan pernyataan yang adil tentang insiden ini. Haider menunjukkan ekspresi galak. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan lencana pemimpin cabangmu. Lalu meminta maaf kepada Shin Kagewei dan mengaku bersalah. Berhentilah membuat orang-orang Longman kesulitan lagi. Omong kosong. Semuanya melakukan seppuku. Benar-benar keberanian yang mengagumkan. Jawab Harvey tenang.
Jika Anda tidak percaya, saya bisa meminta beberapa orang di sini untuk bersaksi tentang itu. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang cukup sukses. Waktu mereka adalah uang. Jika Anda ingin berbicara dengan mereka, Anda harus membayar. Satu orang, 1 jam, 15 juta dolar. Harvey menyipitkan mata. Berapa banyak dari mereka yang ingin kamu bawa? Aku bisa mendapatkannya di sini. Selama kamu punya uang. Harvey mengira yang Iain bisa memikirkan alasan lain. Tetapi itu hanyalah trik lama yang sama. Betapa tidak menarik. Itulah mengapa Harvey tidak peduli dengan perasaan Haider. Dia benar-benar tidak menghormatinya. Bagaimanapun, dia seharusnya. Lagi pula, Harvey tidak ingin bermain-main dengan orang-orang tua ini yang memanfaatkan senioritas mereka. Sebagai wakil kepala penegakan hukum Longman, dia bahkan berbicara atas nama Shin Kagewei. Di mata Harvey, dia pasti memiliki keinginan mati. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh, Harvey? Wajah Haider langsung menjadi gelap. Karena aku di sini. Tentu saja. Aku punya bukti kuat bahwa kaulah yang membantai seluruh keluarga Takei. Aku juga tahu betul bahwa Maki Takei bisa saja membunuhmu. Tapi kamu menggunakan nama Longman untuk menekannya sebelum kamu menyelinap ke arahnya saat dia tidak memperhatikanmu. Kau tidak tahu malu. Harvey York. Di mana moralmu? Haider Bauer dengan marah menunjuk Harvey. Harvey membeku setelah mendengar kata-kata itu sebelum menatap Kari Kennedy dengan penuh minat. Sebelum memalingkan muka, Kari dan para murid di belakangnya menunjukkan tatapan gembira ke arah Harvey. Tidak ada yang berani bahkan untuk menatap matanya pada saat itu. Jelas, Kari berbohong tentang kebenaran agar Haider muncul. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Harvey mengalahkan seluruh keluarga Takei hanya dengan mengayunkan pedangnya. Dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang Harvey yang membunuh selusin orang mereka hanya dengan satu tendangan, termasuk Maki. Tapi dia menemukan alasan yang mengatakan bahwa Harvey menggunakan nama Longman untuk menekan keluarga. Jika Haider tidak diberitahu itu, dia mungkin terlalu takut untuk muncul. Mengetahui bahwa Harvey adalah orang yang membunuh Maki. Biarkan aku menjelaskannya padamu sekali lagi. Wakil Kepala. Keluarga Takei melakukan sepupuku. Dan mereka berani. Dikatakan bahwa Kaisar Negara Kepulauan bahkan berencana memberi keluarga itu nama Anumerta. Harvey menunjukkan ekspresi lucu pada saat ini. Seluruh Hong Kong tahu tentang ini. Bahkan Kedutaan Negara Kepulauan menerima pernyataan itu. Jika kamu masih belum puas, kamu bahkan bisa pergi ke pengadilan dengan mereka. Bab 2557. Jika kamu menang, maka kita bisa bicara lagi. Bagaimana dengan itu? Anda, Haider sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan kata-kata. Harvey tidak hanya cukup terampil dan kuat, tetapi dia juga memiliki lidah yang sangat tajam. Tidak ada yang bisa dikatakan Haider setelah kedutaan negara-negara kepulauan diangkat. Elmer terkekeh sebelum menyipitkan mata pada Harvey. Sir York, Anda tahu betul mengapa mereka melakukan sepupuku. Anda harus tahu kekuatan yang digunakan keluarga Clarke dalam insiden ini. Apakah saya salah? Tidak ada artinya jika kita membuat hal-hal terlalu tumpul. Kan? Saya tahu bahwa Anda cukup terampil. Dan saya tahu bahwa Anda juga didukung oleh keluarga Clarke. Anda memiliki otoritas yang cukup besar di Hong Kong sekarang. Tapi kalian semua harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan membunuh. Bagaimanapun, kita harus menghormati kode etik di dunia ini. Dan selain itu, selalu ada orang yang lebih kuat darimu di luar sana. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi melawan kepala Bauer seperti itu? Harvey hanya mengangkat bahu. Kau mengatakan padaku bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah menyerahkan lencanaku dan mempermalukan diriku di depan penduduk pulau sebelum mengaku bersalah.
Kalian berdua pikir kamu bisa memintaku melakukan sesuatu seperti itu? Menurutmu apa hakmu? Hanya karena kamu bekerja untuk keluarga kerajaan The Empire of the Sun That Never Sets. Hanya karena kamu menggunakan nama keluarga Bauer untuk mengancam orang. Atau karena kalian berdua hampir 200 tahun digabungkan. Namun kamu hanya tahu cara menyembah kekuatan asing. Kakekku sayang. Menghormati yang tua dan mencintai yang muda adalah kebajikan negaraku. Demi kalian berdua yang mengatur napas setelah setiap kalimat, aku akan berhenti berdebat denganmu di sini. Bayar dan pergi. Kalau begitu, saya akan berhenti mengejar masalah ini lebih jauh. Saya dapat menjamin Anda bahwa Anda tidak akan ditanyai tentang ini di masa depan. Oh, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Seru Haider dengan nada aneh. Bagaimana kamu tidak tahu malu? Baiklah, cukup bicara omong kosong. Bagaimanapun, jika Anda tidak menyerahkan lencana dan mengaku bersalah kepada penduduk pulau, aku akan membunuhmu sendiri. Tak lama, Haider Bauer memberi isyarat, dan kemudian bawahannya melangkah maju. Dengan suara gesekan logam, para bawahan menghunus pedang mereka sambil menatap Harvey York dengan marah. Ekspresi Leslie Clarke langsung memburuk setelah melihat pemandangan itu. Wakil Kepala Bauer, tidak ada yang bisa mengambil lencana saya karena itu diturunkan kepada saya oleh penguasa Longmen sendiri. Harvey beralasan dengan tenang. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku harus meminta maaf kepada mereka? Apa hak mereka bagiku untuk melakukan hal seperti itu? Apa? Kamu pikir kamu jagoan atau apa? Wajah Haider menjadi gelap. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Harvey. Aku sudah menghormati Tuan Longmen dengan tidak mematahkan kakimu dan melemparkanmu langsung ke negara kepulauan. Jadi, berhentilah memaksakan keberuntunganmu. Mungkin aku memiliki temperamen yang lebih baik sekarang karena aku sudah tua. Jika aku lebih muda, aku akan mengambil kepalamu dan kehidupan keluargamu sekarang. Haider mendidih karena marah pada saat ini. Seolah-olah dia akan berdiri dan menamparkan Harvey sampai mati. Tuan York, Kepala Bauer adalah orang yang sangat dihormati dan berpengaruh di penegakan hukum Longmen. Dia sudah cukup baik untuk mengatakan hal seperti itu demi Anda. Berhentilah serakah, katanya dengan tatapan aneh. Jika tidak, kamu akan habis jika dia marah. Bab 2558. Selain lencana dan anggota tubuhmu yang patah sebagai permintaan maaf kepada penduduk pulau, seluruh keluargamu akan diburu karena ini. Saya harap Anda mengerti bahwa Kepala Bauer tidak hanya mewakili penegakan hukum Longmen, tetapi seluruh keluarga Bauer juga. Keluarga teratas di seluruh negara H. Elmer Evans kemudian bersandar di sofa dengan nyaman. Serahkan dan patahkan tanganmu. Jangan buang waktu dan tenaga kami di sini. Elmer memperingatkan. Aku bahkan mengatur hiburan putaran kedua untuk Kepala Bauer juga. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berakhir jika kamu berhasil merusak kesenangannya. Kari Kennedy melirik matanya dengan dingin dan tertawa kecil. Serahkan lencana dan berlutut. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan mengerikan. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu mengancamku? Kari. Mata Charty berkedut sebelum dia dengan dingin menjawab. Bisa dibilang begitu. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Harvey. Tapi dia yakin Haider bisa menjatuhkannya. Itu sebabnya dia bertingkah sedikit sombong saat itu. Setelah melihat sikap Harvey, Haider berdiri dengan garang dan menendang sekretaris Leslie ke tanah sebelum mendorongnya ke samping. Apa yang kamu katakan hari ini benar-benar membuatku tersinggung, Harvey, kata Haider perlahan setelah mendekati Harvey. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu akan berakhir buruk setelah membuatku kesal. Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Aku, bahkan sebelum Haider menyelesaikan kalimatnya,
Harvey segera memotongnya. Aku menyinggungmu hanya dengan mengatakan sesuatu. Kenapa aku tidak melakukan sesuatu yang iain agar aku bisa lebih membuatmu kesal? Harvey mengayunkan backhand-nya setelah dia selesai berbicara. Plak. Hyder dikirim langsung menabrak tanah dengan tamparan keras sebelum darah menyembur keluar dari kepalanya. Harvey tidak berhenti di situ. Dia menginjak wajah Hyder dan mendorong kepalanya lebih jauh ke tanah. Jeritan mengerikan bisa terdengar dari Hyder. Semua orang lamban setelah melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Hyder Bauer terus meronta saat dia dipaksa jatuh ke tanah. Tanda telapak tangan dan jejak kaki menutupi wajahnya, membuatnya tampak benar-benar malang dan sengsara. Dia mencoba menggoyangkan tubuhnya, tapi kaki Harvey York menahannya di tanah. Dia hanya bisa gemetar tanpa daya pada saat ini. Banyak orang menggosok mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Beberapa bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Penegakan hukum murid Longman menjadi sangat lamban. Tidak ada yang menyangka Harvey akan menjadi tanpa rasa takut ini. Sudah cukup buruk bahwa Harvey menamparkan wajah Hyder. Tetapi dia bahkan menginjaknya saat ini. Tindakan ini saja sudah menunjukkan rasa tidak hormat. Harvey tidak hanya tidak menghormati kelompok Elder Longman. Tetapi ini juga merupakan ejekan terhadap seluruh keluarga Bauer. Elmer Evans kembali sadar sementara semua orang masih shock. Apa yang kamu lakukan, Harvey? Dia berteriak dengan marah. Beraninya kau. Bab 2559. Keberanian. Bajingan. Beraninya kau menyentuh kepala penegakan hukum Longman. Kari Kennedy meledak dalam kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa Harvey masih akan bertindak arogan ini bahkan di hadapan Hyder. Dia kehilangan rasa takutnya terhadap Harvey ketika adrenalin memompa melalui pembuluh darahnya. Setelah melambaikan tangannya, para murid mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke depan dengan kemarahan murni. Tanpa Harvey memberi perintah, Leslie Clarke memberi isyarat sebelum para elit keluarga Clarke muncul dari mana-mana untuk menghentikan para murid. Orang-orang dari penegakan hukum Longman semuanya kuat. Tidak diragukan lagi. Tapi ini adalah wilayah keluarga Clarke. Mereka menang dalam jumlah. Aman untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak terhenti pada saat ini. Kari tidak percaya bahwa pelanggarannya ditahan lagi. Apa yang kamu coba lakukan, Leslie? Dia berteriak setelah menahan amarahnya. Siapapun yang mencoba menyakiti Sir York harus melewatiku terlebih dahulu. Seru Leslie dengan dingin. Cobalah kalau begitu. Kamu orang. Gigi Kari hampir patah setelah melihat pemandangan itu. Dia kemudian memelototi Harvey. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Harvey. Jika sesuatu terjadi pada kepala, aku akan membawa kalian semua bersamanya. Dia sangat ingin menebas Harvey. Tetapi dia tidak punya cara untuk menggerakkan otot karena ada terlalu banyak elit dari keluarga Clarke. Harvey. Leslie. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi melakukan hal seperti itu? Seru Elmer dengan sengit. Konsekuensi. Harvey benar-benar mengabaikan Kari dan Elmer. Dia mengerahkan lebih sedikit kekuatan pada kakinya. Memberi Hyder ruang bernapas. Pada saat itu, dia kemudian menyipitkan mata ke Hyder, yang wajahnya berlumuran darah. Ayo. Kepala penegakan hukum Longman. Bukankah kamu seharusnya kuat? Serunya dengan dingin. Bukankah aku membuatmu kesal dengan kata-kataku? Datanglah padaku kalau begitu. Apakah hanya ini yang kamu punya? Anda bajingan. Hyder nyaris tidak menarik napas sebelum dia dengan marah berteriak. Aku akan membuatmu menyesal pernah meletakkan jarimu padaku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bang. Harvey tidak membuang waktu dan terus menginjak wajah Hyder sekali lagi. Sebuah lubang raksasa terbentuk setelah menginjak-injak.
Haider tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan sementara wajahnya ditutupi dengan batu-batu kecil dan darah segar. Dasar bajingan! Dasar bajingan! Dasar brengsek! Aku tidak akan melepaskanmu. Para manula seringkali bisa melihat dunia dengan lebih baik. Bagaimana kamu bisa bertahan selama ini dengan begitu tidak peka dan tidak terhormat? Harvey menginjak Haider sekali lagi, membuatnya mengeluarkan darah dari semua lubangnya sementara wajahnya benar-benar bengkak. Haider Bauer sangat menginginkan Harvey York mati. Tetapi rasa sakit yang terus-menerus membuatnya benar-benar mengigau. Dia dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa pada saat itu. Dia adalah wakil kepala penegakan hukum Longman dan anggota keluarga Bauer. Dia selalu unggul apakah dia berada di Floodwell atau Longman. Banyak orang akan selalu memanjakan dan menghormatinya kemanapun dia pergi. Dia percaya bahwa dia akan dapat menggunakan kekuatan dari dua identitasnya untuk melakukan apapun yang dia suka kemanapun dia pergi. Dia tidak berpikir dia akan bertemu dengan pria sembrono yang berani tidak menghormatinya sambil membuatnya menderita. Reputasi dan martabat Haider terus-menerus diinjak-injak. Pada saat itu, dia berharap dia mati dengan sangat buruk. Dia tidak akan berani menantang Harvey lagi. Dia takut Harvey tidak akan berhenti menyiksanya. Sepertinya seseorang menjadi sedikit pintar. Saya yakin Anda tahu apa yang bisa dan tidak bisa Anda katakan saat ini. Setelah melihat tatapan kesal Haider, Harvey kemudian menendangnya ke samping. Anggap ini pelajaran untukmu hari ini. Aku harap kamu belajar dari ini. Jika tidak, kamu mungkin akan mengalami patah kepala di masa depan. Aku orang yang sangat lembut. Tetapi kamu pasti sudah mati sekarang jika kamu melawan Vince York sebagai gantinya. Lari kembali ke Floodwell dan beritahu orang-orang dari penegak hukum Longman untuk menentukan siapa yang benar dan salah sebelum memutuskan untuk ikut campur dalam urusan. Jika kalian lari ke sini seperti sekelompok anjing karena mendengar beberapa pernyataan dari penduduk pulau, saya akan menghajar kalian semua di sini. Bab 2560. Apakah Anda mengerti saya? Haider berjuang kembali dengan ekspresi bengkok. Ekspresi sedih dan kesal bisa dilihat di wajahnya. Dia tidak akan berani melawan Harvey saat itu. La terus mengatur nafasnya. Mencoba menenangkan dirinya. Kau gila. Harvey dan Leslie. Setelah melihat Yuka Haider, Elmer Evans tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kamu pikir ini negara H atau apa? Ini adalah kota metropolitan internasional. Kami di Hong Kong. Ada hukum di sini. Sebagai gubernur sebelumnya di sini, saya meminta Anda untuk meminta maaf kepada Kepala Bauer dan menerima hukuman Anda. Jika tidak, aku bisa menjebloskan kalian berdua ke balik jeruji besi hanya dengan satu panggilan. Apakah kamu percaya padaku? Tidak. Jawab Harvey dengan acuh. Tapi aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu juga. Apakah kamu tahu konsekuensi dari memamerkan senioritasmu di depanku? Bajingan. Persetan denganmu. Ekspresi Elmer menjadi gelap sebelum melemparkan pukulannya tepat ke arah Leslie Clarke. Itu adalah tinju barat. Jelas. Sepertinya Elmer cukup berpengalaman di dalamnya. Pukulannya cepat dan mematikan. Membawa kekuatan ratusan pound. Mata Leslie berbinar saat Elmer melemparkan pukulannya. Dia segera meraih lengannya sebelum membantingnya ke tanah di atas bahunya. Bang! Bersamaan dengan bantingan keras, Elmer terhempas ke tanah. Dia mengertakkan gigi kesakitan sebelum batuk darah. Kari Kennedy dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka semua ngeri ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Elmer adalah seorang ahli di bidangnya. Tapi dia kalah melawan Leslie hanya dengan satu gerakan. Apakah Leslie lebih terampil? Atau Elmer baru saja melewati masa jayanya? Pada saat yang sama, murid-murid penegakan hukum Longman menunjukkan penghinaan total terhadap Harvey.
Pria ini bahkan tidak akan berani membela dirinya sendiri ketika dia mendapat masalah. Tapi dia membiarkan seorang wanita melakukan pekerjaan kotornya. Kotoran yang tidak berguna. Leslie berdiri di depan Harvey dan dengan dingin berseru, "Aku akan mengulanginya sendiri. Jika kamu ingin Harvey, kamu harus melewatiku dulu." Elmer Evans berjuang kembali sambil mengatur napas sebelum memelototi Harvey York dan Leslie Clarke. "Tunggu saja, Leslie. Kamu akan menyesali keputusan ini," seru Elmer sambil menggertakkan giginya. Dia kemudian menunjuk ke arc langit. "Aku akan menjatuhkan komando pertama Hong Kong dan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Saya adalah gubernur sebelumnya di sini. Saya memiliki kekuatan. Saat aku melaporkan ini ke keluarga kerajaan The Empire of the Sun that never sets, kamu akan tamat." Leslie terkekeh tanpa memberikan jawaban. "Kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Kita akan selesai," katamu. Harvey perlahan berjalan menuju Elmer sambil secara terang-terangan menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya. "Telepon mereka kalau begitu. Tanya mereka apakah mereka berani mencampuri urusan kita di sini. Kami, orang-orang dari negara H, berdiri di puncak dunia. Namun di sini Anda hidup dalam bayang-bayang mereka. Kau bilang orang sepertimu bahkan bisa menjadi gubernur. Lelucon apa?